edisi hari ini, Jumat 24 Juni 2016. Kita akan menyoal keberadaan Pasikian Pecalang di Kabupaten Buleleng. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber, beliau masing-masing Ketua Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Nyoman Semarang. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Dewa. Om Swastiastu, Pak Maji. Beliau didampingi oleh Bapak Gede Agastia. Selamat pagi Pak Agas. Selamat pagi Pak Wirmaju, selamat pagi. Iya. Mitra 104,6 FM, sedianya kami juga mengundang dari Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng, namun karena ada sesuatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir dalam interaktif hari ini. Mitra 104,6 FM, Pasikian Pecalang di Kabupaten Buleleng belum lama ini sudah dibentuk dan anggotanya terdiri dari beberapa perwakilan pecalang yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Apa sesungguhnya latar belakang dibentuknya Pasikian Pecalang di Kabupaten Buleleng? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ketua Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Nyoman Semarang. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Tuan Maji dan pemirsa yang ada di rumah. Om Swastiastu. Latar belakang dibentuknya Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng itu berdasarkan keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali nomor 003 SK MUDP Bali 9/2013 tentang tuntunan sesama pecalang. Karena mengingat pecalang adalah merupakan satu kesatuan polisi adat, di mana di dalam awe-gawe atau adat yang berbeda-beda, ada yang itu desa Kalepatre, Betawi desa Mawocari, aturan-aturan yang tidak tertulis yang perlu diawasi dan dikawal oleh pecalang untuk melestarikan serta melaksanakan awe-gawe yang tidak tertulis di dalam di tengah-tengah masyarakat yang semakin heterogen, semakin banyak, sehingga awe-gawe atau aturan-aturan yang tertuang di dalam undang-undang yang tidak tertulis atau awe-gawe itu perlu dikawal, dilestarikan serta dilaksanakan oleh warga masyarakat Bali pada umumnya. Kemudian mengingat juga di Buleleng ini yang terdiri dari 9 kecamatan, kemudian 146, kalau tidak salah 168 ya desa adat, sehingga tentu di antara desa-desa ini juga memerlukan satu pengawalan dari pecalang untuk melestarikan dan mengamankan awe-gawe yang tidak tertulis tersebut. Maka dari itu dibentuklah Pasikian Pecalang untuk mempersatukan persepsi di antara pecalang, walaupun di sini terdapat perbedaan-perbedaan di dalam awe-gawe masing-masing desa, namun pecalang harus tetap melaksanakan tugasnya seperti prinsipnya ngaturang ngayah. Jadi kita ngayah, betul-betul ngayah tanpa satu tujuan tertentu, artinya tanpa satu tujuan pamrih, apalagi sampai ke politik, tidak ada. Jadi betul-betul ngaturang ngayah untuk ajaknya awit khususnya di Buleleng. Demikian. Ya, kalau demikian hanya siapa saja yang boleh ikut sebagai anggota Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng? Untuk anggota Pasikian Pecalang Buleleng, tentunya semua desa adat yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng ini, itulah anggota kita. Jadi untuk menentukan itu sudah diatur oleh MMDP, di mana dalam paruman-paruman
antara Majelis Madya dan Majelis Alik itu sudah ditentukan, masing-masing kecamatan itu sudah ada pengurusnya. Namun saya akui sudah 2 tahun berdiri sampai saat ini ya mungkin kesalahan teknis atau mungkin biaya, kita Pasekian Pecalang mengakui dengan jujur kalau belum sempat sampai saat ini belum sempat kita mensosialisasikan keberadaan Pasekian Pecalang Kabupaten Buleleng, karena dimana kami sudah minta kepada MMDP untuk mengikut sertakan kami pengurus Pasekian di dalam di dalam mengadakan paruman-paruman rutin di tingkat kecamatan. Itu kami sudah minta sebenarnya untuk disertakan, sampai memperkenalkan diri juga kami akan rencana mensosialisasikan SK daripada MUDP. Namun sampai saat ini belum pernah kami dilibatkan. Cuma sekali kami dilibatkan saat ada kegiatan di Samirenteng kalau tidak salah ya. Itu. Nah, itulah. Jadi untuk anggota kita itu terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari 168 desa adat. Demikian. Iya, baik. Kemudian tugas-tugas dari Pasekian Pecalang ini apa saja? Dan tentu karena kita adalah Pasekian Pecalang, tentu kita selalu akan mengadakan koordinasi tentang keberadaan atau situasi yang terjadi di masing-masing desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah merencanakan untuk program ke depan yang mudah-mudahan dari pemerintah mendukung rencana kerja kami, yaitu pertama akan mengadakan pelatihan pecalang. Nah, di sini dan tentu kita mohon kepada TNI Polri untuk memberikan satu pelatihan baris per baris, cara penanganan satu kasus, kemudian pecalang itu apa tugasnya, apa fungsinya, ini biar tidak tumpang tindih antara polisi dan pecalang. Ini perlu diluruskan. Kemudian yang kedua, kita merencanakan akan mengadakan Astungkare bulan Agustus ini apel akbar pecalang se-Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan ini dari bapak-bapak pejabat, karena kami terus terang sampai saat ini spesial pun tidak punya uang untuk mensosialisasikan hal itu, dan tentu perlu dana dan demikian. Organisasi apapun kalau tanpa dana rasanya tidak berjalan, karena kita akan mengadakan apel akbar, apel besar pecalang se-Kabupaten Buleleng, dan tentu mungkin kita akan minta masing-masing desa itu mengirimkan 10 orang. Itu sudah ada berapa, 1000-an, 1500 sampai ya untuk pecalang kabupaten. Itu rencana kami. Nah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bersama teman-teman di pengurus itu bisa terrealisasi. Tentunya bapak-bapak yang mungkin ada pejabat atau yang mempunyai jiwa sosial mendukung rencana kerja kami. Mengapa menggelar apel akbar? Ya. Kalau memang sudah tidak punya dana, ngapain gelar apel akbar? Kita ingin sebenarnya menunjukkan bahwa pecalang itu dari barat sampai ke timur itu selalu eksis. Masih ada. Masih ada. Itu ininya. Walaupun kami ini sudah terlindas oleh informasi ya. Tertatih-tatih. Itu jadi untuk kita beritahukan kepada masyarakat awam bahwa pecalang itu masih ada. Itu iya. Baik, terima kasih Pak Dewa Nyoman Semarang, Ketua Pasekian Pecalang Kabupaten Buleleng. Kita beralih ke Pak Agustir, Wakil Ketua Pasekian Pecalang Kabupaten Buleleng. Dari
sisi lambang Pak Anggas. Ini lambangnya sama dengan pecalang-pecalang pada umumnya di desa adat Pakraman masing-masing, atau mungkin ada yang beda dari sisi lambang dulu Pak Anggas? Ya, terima kasih Pak Wira. Jadi pertanyaan yang sangat penting sekali dijabarkan kepada masyarakat Buleleng, terutama kepada sekian pecalang yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi mengacu kepada undang-undang Perda nomor 2003 tahun 2003. Jadi pasikian atau pecalang Bali. Dari kata tulisan itu sebenarnya kan bukan bagian pacalang gitu ya. Jadi pacalang, bacanya pecalang. Jadi untuk masalah simbol, jadi simbol itu sebenarnya keris. Nah, keris, jadi di bawah keris itu ada bunga keladai. Jadi yang itu punya arti tersendiri menurut Birokta punya Purwodinggamu, adanya itu keris itu melakukan ketajaman pikiran dan pecalang. Gitu. Terus Raden melakukan kesejahteraan. Ya. Nah, berfungsi dari pecalang ini ada dua fungsi. Jadi pecalang ini pecalang sekali dan pecalang sekali. Jadi pecalang sekali itu kalau begini mungkin ini dijabarkan mungkin 2 jam sudah habis. Itu pertama adalah fungsi pecalang itu yang satu adalah menjamin ketertiban, keamanan dan rasa aman warga desa adat di dalam mewujudkan hubungan harmonis dengan yang lebih. Itu fungsi di Parayangan. Terus yang kedua, menjamin ketertiban, keamanan dan rasa aman warga desa adat di dalam mewujudkan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Itu fungsi pawongannya. Yang ketiga, menjamin ketertiban, keamanan dan rasa aman warga desa adat di dalam mewujudkan hubungan harmonis dengan alam sekitarnya. Itu fungsi palemahan. Nah, di sini ada fungsi 3 fungsi dari pecalang. Terus di sini kan ada juga menurut pecalang desa adat itu diatur dalam Perda Purwodinggamu ini. Beberapa jenis pecalang sekali seperti pecalang desa adat adalah pecalang yang kedudukan, peran dan fungsinya menjamin ketertiban, keamanan, rasa aman dan nyaman warga desa adat di dalam melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang menyangkut kegiatan pelayanan, pawongan maupun palemahan, serta menjaga kesucian di Trimanado desa adat. Nah, itu salah satu fungsi bagian dari pecalang desa adat. Nah, kembali kepada tadi saya sampaikan ini kepada Pak Ketua. Jadi kenapa tadi ada apel akbar, kemudian jadi sempat saya ini menambahkan sedikit. Jadi selama ini pecalang ini sebetulnya memang eksis dari dulu, cuman kita bukan promosi ya, artinya besar-besaran karena dekat-dekat pilkada tuh tidak ada hubungan ke sana sebetulnya. Jadi jangan sampai disalahartikan kepada teman-teman mungkin yang di media nanti kalau sudah tahu mendengar ini sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa harus ada upacara akbar di rencananya Taman Kota? Jadi kita tidak lepas dengan yang maha kuasa sama yang berkuasa kemudian. Jadi yang berkuasa namanya adalah satu Pemkab Buleleng, dia biar tahu bahwa kita berdarah pasikan pecalang, jadi benar-benar dia mendapat suatu toleransi sedikit. Nah, setelah selama ini Pak Bupati pemerintah lama ini mengasih kantor sementara untuk di di belakang gedung kesenian di Jalan Abimanyu nomor 1 itu dikasih kantor untuk pasikan pecalang bersama dengan kantor Majelis Mahdi Desa Pakraman Kabupaten Buleleng. Kami bergabung di sana Pak Wira. Nah, itulah. Nah, jadi pecalang ini juga nanti rencananya saya juga punya proposan dengan pengurus bahwa nanti ke depan pecalang ini akan bekerja sama dengan pimpinan KUPI dan artian jadi pimpinan Kabupaten Buleleng jadi merekomendasi agar nanti pecalang ini bisa di Diklat Singaraja, harapan kami DCPN agar nanti pecalang-pecalang yang ada di Kabupaten Buleleng ini mempunyai integritas yang tinggi, terutama bagaimana tadi sudah disampaikan sama ketua kami dalam menjalani soal kasus atau mungkin kan banyak pecalang-pecalang kita juga yang sudah bekerja, jadi mungkin nanti setelah dia mengikuti pendidikan di SPN Singaraja mungkin dia punya legalitas yang sertifikat sehingga ke depan bisa dia bersaing mungkin untuk menjadi tenaga security. Nah, itu harapan kami sebetulnya karena menjadi pecalang ini dasarnya kan ya, jadi tidak ada istilah jor-joran, tidak ada istilah olahraga, apalagi mohon maaf sekali pecalang ini mencari lahan, juga tidak ada, itu sangat dilarang sekali sama ADRT kita tidak boleh pecalang itu
mencari. Apalagi mohon maaf sekali yang sekarang ini sudah ada pecalang menjaga tajam, tidak boleh sebenarnya. Ya, karena ini adatnya nanti akan tercemar, nanti akhirnya dilema lecehkan adat itu. Kan ada di sini juga dilakukan. Mungkin kalau ini bahas 3 jam nggak bisa habis nih. Pecalang tajam itu ada sebelumnya, tata bola banyak 3 set. Tapi ketika pecalang menjaga tajam boleh, tapi jangan pakai atribut pecalang. Nah itu mungkin pakai pakaian preman, artinya pakaian biasa bebas. Itu termasuk juga pecalang jaga parkir. Ya itu memang selalu tidak boleh sebenarnya. ini harus memang mudah-mudahan nanti dengan mendengar ini hal ini nanti bisa dirubah nanti apa namanya pecalang-pecalang yang pakai jangan pakai atribut pecalang itu kalau bisa. Nah kami dari Persikian Pecalang meminta agar silahkan jaga parkir dan membawakan suatu mata pencaharian tapi jangan pakai atribut pecalang karena pecalang ini kan sifatnya kan klasik dan memang harus istilahnya kan kalau memakai pecalang biasanya pakai badan pembulan Pak Wira. Nah, ini harus badan pembulan ya. Ini itu yang membuat sakral. Sakral ya, sakral sekali. Oke. Kemudian dari sisi pakaian Pak Anas, Persikian Pecalang ini pakaiannya sama dengan pecalang-pecalang lain atau mungkin ada eksklusivitas di Persikian Pecalang ini? Begini Pak, mohon izin Pak. Sebenarnya dari segi pakaian ini sebenarnya cukup ada tridatu, warna merah, putih, dan itu salah satu yang harus atribut yang dipakai. Jadi mengenai kemeja juga pun sudah di sini sudah apa namanya ditegaskan tidak boleh memakai apa namanya seperti bagian baju yang sekarang untuk itu kemeja pakai seperti yang mohon maaf pakai item-item seperti dekorator nggak boleh seperti itu. Kan banyak yang beberapa desa saya lihat itu mungkin itu hadiah mohon maaf bansos dari mana tujuannya tidak tahu. Yang jelas pakai safari item pada saat nanti dia ada di hari ini di malam hari. Dengan panjang atau mungkin kaos Pak Anas? Tangan pendek. Tangan pendek. Baju hitam itu safari pada saat upacara di malam hari. Terus pada saat di lapangan bajunya sudah ditentukan di Persikian Pecalang ini pakai baju putih. Di sini di coraknya ada beberapa pakai hitam putih, dan lainnya adalah mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Ketua Pecalang itu Pak Dewan Semarang. Iya. Oke, sebelum ke Pak Dewan Semarang, tadi menarik bahwasannya pecalang Kabupaten Buleleng akan dilatih bekerja sama dengan TNI dan Polri. Ini tidak justru nanti menimbulkan apa namanya sikap arogansi nanti bagi para pecalang Pak Anas. Terima kasih Pak Wira. Sebetulnya ini kenapa dilatih sama TNI dan Polri karena kita Persikian Pecalang ini bernaung di bawah TNI dan Polri. Kita bukan mengamankan wilayah, berpartisipasi mengamankan wilayah masing-masing itu. Artinya kenapa dilatih sama TNI dan Polri? Karena di sini diajar bagaimana ketegasan, disiplin, itu yang terpenting. Terus bagaimana sikap-sikap nanti kadang-kadang kan pecalang kan, mohon maaf mungkin yang di dasar-dasar ada yang arogan. Misalnya ada kerjaan adat, kadang-kadang polisinya diolah. Pak Polisi, ampun ini petugas pecalang nih, polisi adat, nah begitu kadang-kadang penyampaian itu. Yang ini perlu katakan perlu disosialisasikan agar nanti pecalang-pecalang yang arogan ini mohon maaf umumnya agar bisa nanti mengetahui itu fungsinya masing-masing. Sehingga nanti ngatur lalu lintas pun di sini kalau sudah ada upacara apapun pasti polisi kita akan undang dan sesuai dengan bimasnya kita undang untuk dan dimanapun ada upacara besar pasti polisi ngatur lalu lintas. Kita cuma menjaga itu warga yang aduan. Ya. Baik, terima kasih Pak Anas. Kita kembali ke Pak Dewa Nyaman Semarang. Silakan ditambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Anas, Pak Dewa. Jadi sesuai dengan keputusan Majelis Agung, indeks busana atau seragam dengan ini. Busana dan perlengkapan pecalang jika kaping pertama mendestar abang artinya mau udang barat kaping kali mekuaci putih lengan bawah. Niki sudah dituntun seperti itu. Ngangge rompi ireng, mungkin berbaju putih lengan pendek dengan rompi hitam. Kaping 3 mewastru ireng mekancut lanying. Yang keempat mekampuh poleng rua pinide selang putih.
metepi abang. Nah, ini ke artinya pinggiran ini ke merah. Nah, tadi sapu ini ke wastre pecalang sani kepolihan untuk perarman majelis utama ring dan pasar nggih kada sapu ini ke. Nah, mungkin napi wastane niki jaga pacang napi wastane yani wonten perarman niki wonten sudah singgil yang desa adat napi wastane sedikit memberikan masukan itu agar disesuaikan dengan masing-masing daerah. Nah, ini perlu juga seperti apa yang disampaikan, yang penting tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada. Betul juga. Jadi kalau putih itu dipakai saat mungkin piodalan, mungkin dia ke dewa yadnya. Nah, kemudian hitam mungkin dipakai saat kematian atau mengantar mayat ke kuburan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang mengawal atau nyarengin perkawinan, nah niki itu ditentukan juga seperti napi kan ini ya. Nah, dia menghimbau dengan pecalang kabupaten kirim dia kapung lige ada atau yang wau nak niki ngaturan aja kira-kira harus siap layah dan zaman itu. Nah, ampunang diukur dengan materi yang seperti sekarang. Wetan niki waktu titiang di Orari, salah satu desa adat niki itu mengatakan kalau desa adatnya tidak pernah menjamin pecalangnya dan masyarakatnya tidak pernah menggunakan pecalang. Sebab apa? Sebab terlalu mahal biayanya. Nah, itu terlalu mahal biayanya. Jadi dihitung kalau dia tukang hadiahnya berapa, pengayah hadiahnya ke sana larinya. Sehingga masyarakat desa itu sendiri takut memakai pecalang. Itu karena ada aturan seperti itu gitu. Wah, bukan aturan ya gimana ya? Sekarang dia kalau di desa saya seperti ini gitu dia bilang. Kalau enggak begitu orang dia punya anak, punya istri, benar kan gitu ya. Tapi nah, dan ini ragu di desa kan, ada di sana kan udah tentu kita dapat liputan kan gitu di desa. Nah, kemudian bagi warga kita di sini kan sudah dijelaskan untuk menjaga ketertiban, ketertiban jaganya ini ya, sekali lagi sekali. Nah, kalau di antara warga kita ada yang menyelenggarakan perkawinan, dan tentu kalau perkawinan ini kan sudah tentu ada biaya kan sudah disiapkan kan gitu ya. Nah, kalau kita diberikan kita terima, kalau tidak ya jangan gitu ya, jangan minta itu biar enggak pecalang itu diremehkan gitu lah. Jadi kalau siap seperti itu ngiring sarang-sarang yang ditiang terus terang kalau makin di pecalang tenje boleh napi dan boleh bahkan ini untungnya teman-teman pengurus baik wakil, bendahara, sekretaris semua niki nah dia punya roda 4 dan mau berkorban untuk merelakan kendaraannya dipakai cara ciut ini yang makanya menangis rasanya dalam hati ya melihat pengorbanan teman-teman ngayah seperti itu. Kemudian pasar kita bersama-sama, bahkan makan pun itu saya tidak tahu dari mana sumbernya, ini yang bayar itu. Saya sebagai ketua terus terang saja karena kekurangan saya dalam hal ini baik materi maupun akademis, namun karena jiwa saya yang begitu besar untuk ngayah, itu saja modal saya, tidak ada yang lain gitu. Makanya teman-teman yang merasa punya mendukung ini lah. Nah, maka dari itu yang mengimbau kepada napi wastane ide dane sane mempunyai jiwa pengabdian tinggi ngiring ayah dan pecalang sandukan enten iraga silemale eta jago nika pangtan wonten slogan mantan ajak Bali kewanten polisi adatnya dilupakan, kuliah napi mungkin ngaku pecalang, mungkin dari pecalang, atau mungkin takut tuyuh, takut payah, takut ngayah. Nah ini
mindset seperti ini kita rubah, seperti yang Jokowi bilang kita harus reformasi mental kan dia. Marilah kalau ingin Bali ini aja ngiring top tiang irage, kalau tidak dari kita sendiri siapa lagi kan dia. Maka dari itu kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala bidang, terutama mental dulu kita harus siap gitu. Nah itu dari sisi pakaian tadi sudah, dari sisi perlengkapan lainnya seperti misalnya keris, itu harus dibawa setiap tugas atau gimana sih? Sekarang kan ada perlengkapan lainnya seperti HT, kemudian Lipri juga dibawa oleh para pecalang kita. Ada, tentu tergantung sekarang keperluannya kan ya. Kalau kita sebenarnya itu perlu dibawa sebenarnya. Nah untuk HT, untuk Lipri itu kan sudah ada ketentuan di sana. Kalau kita ke lapangan atau mengawal atau mengiringan idedane, pemaksaan pemedak napi wiring itu ya perlu dibawa AT, perlu dibawa Lipri kan gitu ya. Nah untuk keris itu selalu dibawa, walaupun kita dalam mengikuti misalnya model rapat begitu, diundang oleh itu harus sebenarnya harus dibawa itu karena itu di sini dicantumkan di sini busana seragam pecalang meliputi pakaian dan perlengkapan pengamanan atau gegawan keris. Itu nggak bisa lepas melain pecalang semua udang ya orang masih unggul kan ya. Maka ini perlu dibawa. Cuma pada saat-saat seperti itu kembali lagi seperti rencana kami untuk melatih langsung gede-gede ngaut kerisnya, nah ini berbahaya kayaknya. Dia yang pernah juga sedikit pengalaman pendidikan di SPN, jadi mental yang dari preman ya, dari umum itu maksudnya, dari umum itu dirubah di sana, dikosongkan, kepala digundul, kumis dikuris itu, jadi dikosongkan dulu baru kemudian diisi gitu. Setelah diisi, nah itu udah tentu ada aturannya, ada ketentuannya. Setelah diisi baru kita diberikan pembekalan, baik itu sifat, mental, sikap dan lain sebagainya. Itu nah, maka dari itu dan dulu dia kan preman jalanan inilah dulu betul. Mungkin teman-teman saya tahu banyak itu. Nah setelah saya mendapat pendidikan itu berubah jauh gitu lah. Acara makin pampuro banget sebenarnya di Dani pemirsa Suryan Ditya Nawanta menceritakan pengalaman Ditya sendiri sampai sekarang, bukan di Pecalang mantan Ditya Ngaya, di FPK juga Ditya Ngaya, FKDM kemarin dapat Ditya Ngaya, Raris di Orari dalam nanti ke semua organisasi tidak ada uangnya. Makin diberikan kepercayaan lagi oleh Pak Lurah Penarukan, yang ada sekian RT sementara gitu. Nah ini mungkin dilihat dari segi lain blog itu yang nomor blog saya saja dan tuare keliwat buat tuaran di tiang kangin kau kaje keluar di pertengahan kon grand buntut ini kan tentang lebih. Iya, ada siapa ini? Terima kasih Pak Ketua Pasekian Pecalang Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Nyoman Semarang. Kita beralih lagi ke Pak Anggas. Pak Anggas, belakangan ini muncul tren ormas yang hidup di Kabupaten Buleleng. Nah, saya melihat di lapangan ada beberapa oknum pecalang yang juga ikut bekerja ormas. Nah, terkadang ketika ada persoalan-persoalan ini out kelor, artinya ini pecalang atau ormas ini yang bergerak seperti itu. Nah, gimana sikap Pasekian Pecalang Kabupaten Buleleng terhadap keberadaan ini? Oknum-oknum seperti ini. Ya, terima kasih Pak Wira. Nah, ini yang perlu kita diluruskan ya. Nah, Pasekian Pecalang ini yang jelas-jelas notabene adalah kalau mau masuk Pasekian Pecalang ini, jadi jelas sudah tentu bahwa yang masuk ormas mungkin lebih awal ya sebelum pecalang karena meninggalkan ormasnya dulu. Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi tidak ada istilahnya di dalam pecalang pecalang ini ada ormas apapun A, B, C yang ada, karena mohon maaf sekali kan yang diketahui di masyarakat Bali, terutama apalagi di Buleleng ini kan ormas ini kan mohon maaf sekali kalau saya boleh kritisi ini kan saya bukan diskreditkan, artinya kan salah satu mungkin bisa dipahami sama masyarakat lah, tidak mendidik cara organisasi yang sama.
artinya justru yang dilakukan di sini adalah operating action-nya. Itu yang sangat kritis. Makanya kami di Pasukan Pecalang bersama pengurus bukan menolak, jadi boleh ada tinggalkan aja dulu sementara kalau dia mau masuk ke Pasukan Pecalang Buleleng. Nah ini mestinya desa adat, desa Pakaraman yang punya wewenang. Artinya mungkin, mohon maaf, pecalangnya mungkin dari Bunggulan itu misalnya. Tapi plan desa adat Bunggulannya tegas. Kalau dia memang seormas ya jangan dipilih jadi pecalang kan begitu ya. Tetapi kalau ini hanya sekedar tunggakan ya, mestinya harus di sana diketahui bahwa karena ketua umum di sana di desa Pakaraman wilayah desa adat atau wilayah desa Pakaraman. Nah ini mestinya harus dilakukan sama wilayah desa Pakaraman. Nah kami di sini kalau pengurus di sini waktu Buleleng, Pasukan Pecalang tidak ada 1000% masuk ormas, tidak ada. Itu justru kami artinya bukan tidak suka, tidak ada. Bahkan mohon maaf ada salah satu ketua ormas yang ada di Kabupaten ini mau mengundurkan diri, mau menjadi ngayah di Pecalang. Saya tidak mau sebut namanya. Sudah dia datang ke rumah saya, dia mau menjadi Pasukan Pecalang karena dia mau ingin ngayah. Karena mungkin tidak tahu lah bagaimana mungkin ormas pertimbangannya itu mungkin setiap ada tidak bisa tidur katanya setiap malam tidak bisa tidur di itu ini. Tapi kalau pecalang ini kan beda Pak Wira. Pecalang ini adalah kalau ada kejadian di desa lain, dengan kita tidak ada pecalang desa tidak boleh masuk ke wilayah itu. Iya. Tapi kalau organisasi lain kan kelompok itu kan enggak. Biarpun di mana ada kejadian dia datang berbulan ke sana. Apalagi kalau ad hoc gitu ya. Itu mengundang yang tidak kondusif situasinya, mohon maaf. Oke. Baik, terima kasih Pak Agas. Sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita berhenti jenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan. Nah di sini bela dirinya, jadi betul-betul berjalan, berwibawa, ya bedik-bedik. Nah ini bela dirinya. Mungkin ini selaku beliau penasihat bisa mengkaji. Saya lihat itu. Dan ketiga, dari segi pakaian itu memang saya sangat setuju sekali. Jadi harus berwibawa betul-betul. Inilah saya selaku pecalang, gitu. Apalagi tadi dikatakan orang yang namanya masyarakat senang di mana-mana kelihatan kalau yang positif sekali Semarang sih apa tahan aja nggak masalah. Ini yang di rumah ini aneh bikin pusing kepala aja kejadian nih kemana gitu sih. Iya, oke. Dan juga pecalang ini harus betul-betul pecalang kalau memang dia ormas ya sudah jangan diajar gitu loh. Sudah jangan cacat pecalang gitu. Nah ini harapan saya gitu loh. Hanya sekian dengan lagi Om Santi Om. Santi. Terima kasih Pak Komang Suparti di Gerobokan di belakang Pak Komang. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Swastiastu. Swastiastu. Raden Semang, Pak Dewa, Pak Abbas. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak siapa Pak Dewa juga dia. Dengan siapa Pak? Pak Ngurah Gajah Mada. Silakan Pak Ngurah Gajah Mada. Begini, pada awalnya ya, pada mula itu pecalang, tupoksinya. Lanjut Pak Ngurah. Halo Pak Ngurah. Ya, dilanjutkan Pak Ngurah Gajah Mada. Tadi seputar tupoksi pecalang kayaknya ini. Ya. Terputus, silakan di belakang Pak Ngurah Gajah Mada. Masih kita berikan kesempatan di 2, 3, 4, 5, 5. Kami bersama Ketua Pasukan Pecalang Kabupaten Buleleng, Bapak Dewa Zaman Semarang, didampingi Bapak Agastia selaku Wakil Ketua Pasukan Pecalang di Kabupaten Buleleng. Oke, tadi Pak Komang Suparti padat sekali ini apa yang disampaikan. Di kegiatan di desa ada, justru mengawal warga kawin katanya keluar desa. Oke. Ini semua Pak Komang sudah berpartisipasi. Om Swastiastu Pak Komang. Nanti asalnya kita wanita kurang sukses banget ini sampun datang mau bawa di Kabupaten Pecalang ring khususnya desa adat kota di ring desa adat Buleleng. Siapa niki Bapak Komang? Titi yang kebetulan ada sekalian ring dulu sama nikah.
iening bersamaan sebenarnya. Nah, mana dari tiang gitu. Ien bersamaan upacaranya atau acaranya tinggiang nike kawin, tinggiang nasi itu nak pilih di tiang bagi gitu. Nanti makin tergantung macam ring soang-soang angge pengurus niki untuk mengkondisikan soang-soang pecalang lah sampai nika. Nah, awin aja ini perlu kerjasama antara desa adat dan pecalang. Selalu pecalang itu untuk di tingkat desa perlu kita oleh desa adat gitu. Jadi nah yang manut di mana di tiang nambat ide dane semeton kerama desa ini jaga pacan mangen pecalang nah itu dane berdua saking itu dane nah karena pecalang ini dari anda dari kita untuk kita dan oleh kita. Nah ini jaga ngaji kan kawitan pecalang boleh dia tiangin marah tiang dari tiang pecalang pemaji dan boleh sampai cap pecalang itu kan dilantik di puluhan apa nih yang pecalang pasti tiang Kabupaten Buleleng di nanti dilantik di Jaganate yang menawi itu mas suang-suang desa di napi wastani di kayangan suang-suang dan apa nih. Nah ini ke nak metak sudah. Nah yang dah dos di jam luxur ada adat masyarakat adat niki sumang dene nireng jahakin orang pengulam gitu ya. Hingga patut mendaging. Oke, tampaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Halo. Ya. Om Swastiastu. Pak Sutaib dari Buleleng. Silakan Pak Sutaib. Terima kasih Pak. Jadi saya sharing ya. Ini kepada Pak Angah ya. Jadi sudah selamat pagi ya. Pagi. Yang pertama yang perlu saya sampaikan itu karena peran daripada pecalang ini itu strategis ya sebagai jaga baya desa ya. Mungkin boleh dikatakan bahwa tugas daripada pecalang ini itu adalah ya mungkin dharma negara dan juga dharma agama ya. Jadi bukan saja di bidang neskala tapi juga di bidang skala. Nah, karena itu di dalam merekrut jadi pecalang, nah ini nah, kalau memungkinkan saya seperti nama yang memang telah disebutkan di sana itu pecalang. Ini berasal dari celang ya. Harus itu. Nah setidaknya jadi yang menjadi pecalang itu orang-orang yang mempunyai ketajaman ya, kayak itu ya penglihatan, pendengaran, wawasan, nah sehingga betul-betul dia menjaga itu nah desa itu ya menjadi aman baik itu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial itu yang pertama. Nah, ini dalam merekrut itu supaya betul-betul itu jangan sekedar itu yang mau, tetapi setidaknya dia memiliki lah. Jadi ya syarat-syarat untuk dia bisa menjadi pecalang. Terus yang kedua, nah ini kalau kita tadi disebutkan masalah itu atribut ataupun yang memang dipergunakan itu oleh pecalang. Nah ini supaya betul-betul setiap dia melakukan itu kegiatan ataupun tugas, terutama tugas-tugas yang sifatnya skala ya. Nah, ini lengkap pakaiannya itu ya. Seperti tadi itu ada udang ya. Ini udangnya mungkin khusus itu berbeda dengan udang-udang yang lain itu karena di sini ada yang disebut dengan jadi madar kok ya itu dan yang tadi itu memang sudah jadi bajunya ya pakai rompi itu juga setelah kres dan di sini dia mungkin agak berbeda ya. Jadi campurnya ini ya. Jadi kampusnya ini yang tadi dikatakan poleng. Ya, nah polengnya itu jadi dua warna ya. Jadi di sini putih dan hitam. Tapi yang dia baca itu ada 3 warna. Itu yang ada merah, ada putih dan juga ada hitam. Karena melambangkan di sini itu perpetis, titik dan berlinen. Nah, sebagai lambang daripada jadi kehidupan kita hukum resah ya. Dan mengapa itu harus dipergunakan setiap yang melakukan tugas, terutama para saat itu ada kegiatan yang halal. Nah ini itu karena dengan berpakaian seperti itu saja sudah bisa mengamankan tanpa kita melakukan suatu gerakan saja dilihat dengan pakaian seperti
yang memang nasi cafe itu aja, ya sudah mungkin itu bagi orang-orang yang akan berbuat sesuatu yang kurang baik. Dia sudah mulai dia berpikir karena kekuatan kesakralan daripada pakaian itu, karena bermakna itu, sehingga perlu itu dipergunakan itu. Terus yang terakhir ya, jadi karena di zaman sekarang itu di mana jadi masyarakat itu sudah terus bertambah dan bersifat jadi sinetrofil ya, bukan saja itu umat kita saja yang mungkin kita yang belum bisa jaga juga, yang non jadi induk pun kita jaga. Jadi perlu berkoordinasi ya setiap melakukan tugas kegiatan, terutama yang sifatnya sosial dan sebagainya. Nah ini perlu ya berkoordinasi dengan ya keamanan yang lain seperti ya polisi, TNI dan lain sebagainya. Nah sehingga akan terjadi jadi di sini ketidaksalahpahaman ya, sehingga bagus itu. Dan terakhir nah, yang kita harapkan agar yang menjadi pecalang itu jangan sampai dia ikut di dalam jadi partai politik praktis ya. Ya, nah sehingga betul-betul netral ya, jadi bersifat independen. Nah sehingga jadi pecalang itu betul-betul berwibawa. Dan yang terakhir mungkin naturalisasi sekali sekarang dengan adanya keamanan di laut, supaya ada juga khusus itu pecalang laut atau pantai. Kalau di hutan itu ada mungkin jaga warna ya, pecalang yang menjaga hutan. Dan mungkin nanti itu ada pecalang-pecalang yang khusus di tempatnya lain. Terima kasih. Om Sati. Terima kasih Pak Sutayo di belakang Pak Sutayo. Masih kita dengar. Halo, selamat pagi. Halo. Yeah. Selamat pagi. Yeah. Om Swastiastu. Volume radionya Pak, Riba. Jumlah betul Haji Semarang ini ya. Silakan. Yang ada Pak. Ini Pak di Durus Pak. Iya. Pak Diangan. Selamat pagi Om Swastiastu. Tadi udah banyak nih diutarakan oleh orang ini. Yang jelas pecalang itu apa, siapa pecalang, di mana pecalang itu, bagaimana seseorang jadi pecalang itu sudah diatur ada ini. Mohon jangan sampai tercampur aduk sampai ada pecalang. Pecalang terkait dengan adat, semua kegiatan adat istiadat. Di luar itu bukan kewenangan pecalang. Mohon maaf ya. Pak, kami pun pernah jadi pecalang, jadi diadat sampai 2004 itu. Kemudian mengundurkan diri karena waktu itu sudah berumur 57 tahun, kalau sekarang hampir 70. Kemudian pilihan anggota atau siapa pecalang itu mohon ya, ada ya Bang Tampil pun pecalang cocok, bodinya mungkin ya dipilih mata seger gitu. Ya, kemudian punya kemampuan lain-lain, penuhnya daripada pecalang itu sendiri. Kemudian tadi dibicarakan karena kita memang nggak ada, kalau bisa ajinya ya Pak yang masukkan orang-orang yang namanya berisi anak, dalam hati mereka itu punya dan ingin, jadi punya kemudian berkeinginan untuk membesarkan pecalang itu sendiri, sehingga nggak akan ada kegiatan gini, jangan dan ada lah ya Pak, donatur pasti ada, mungkin aja palingnya belum ketemu orangnya. Mengapa sosialisasi Pak? Ini kan sudah keluar dari desa atau sudah kecamatan, sudah kabupaten, sesuai dengan mungkin struktur daripada desa Pakraman, ada majelis alim, majelis madya, kemudian majelis taman. Jadi kalau sudah mendapat pengakuan dari pemerintah, ya biasanya kan ditunjang oleh pemerintah sendiri, karena saya lihat perkembangan sekarang pecalang itu banyak membantu kegiatan operasional dari pemerintah. Dan menambah kalau ada pecelangnya ya tambah inilah rasanya lebih aman rasanya ini. Sekarang lain sekali. Terima kasih Pak Dirba dilaporkan masukannya senada dengan penelpon sebelumnya. Satu lagi penelpon kita berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Om Swastiastu Pak. Dengan siapa di mana? Volume radionya Pak dibantu sedikit. Saya dari Anjuran Pak Soke. Pak Soke, silakan Pak Soke. Om Swastiastu Pak. Jadi tadi saya mendengar beberapa bapak-bapak yang memberikan masukan
karena tupoksi dari pecalang ini mungkin pekerjaannya boleh dikatakan cukup berat. Dalam hal ini sangat-sangat diperlukan desa adat bahkan ke nasional atau peran pemerintah itu. Jadi antara masyarakat pemerintah petugas pecalang itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Ya, Pak Soke, volume radionya Pak Soke. Bagaimana Pak? Volume radionya diperkecil sedikit, kemudian singkat, padat, jelas, karena keterbatasan waktu kita. Jadi karena antara masyarakat, pemerintah, petugas pecalang ini merupakan satu kesatuan Pak, yang tidak dapat kita pisahkan. Maka dengan demikian sudah pantas dari pemerintah memberikan suatu imbalan yang kecil lah dari pecalang itu sendiri, karena sesuai dengan tupoksi mereka itu cukup berat itu Pak. Pengaman daripada masyarakat, hal-hal upacara dan sebagainya, bahkan di pemerintah juga sering kita digunakan itu. Dengan demikian apa yang saya sampaikan tadi, mereka cukup pantas diberikan suatu imbalan. Itulah. Sekian, terima kasih Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Soke di Anturan. Oh, Santi. Oh, nanti sekalian diapresiasi secara umum Pak Dewa Lima Semarang dan juga Pak Agas. Ini ada SMS masuk. Saran untuk interaktif pagi ini di beberapa desa pecalang identik dengan pemuda bertanggung. Rekrutmennya harus lebih selektif. Itu ada SMS, kemudian ada juga masukan dari masyarakat. Tolong tanyakan kepada kedua pecalang, kenapa setiap hari raya Nyepi justru para pecalang yang makan, minum, dan merokok di Balai Banjar ataupun saat patroli. Rokok malah dicontohkan oleh pecalangnya di hari raya Nyepi. Pecalang tidak puasa di hari raya Nyepi, kita tanya. Kemudian satu lagi, apakah pecalang harus pakai tato dan boleh mengawal kegiatan umat non-Hindu? Silakan diapresiasi secara umum Pak Dewa dan juga Pak Agas. Oke. Suksema majang reng semeton di tiang tedane Pak Suparte sampun di tiang Jawa Pak Uge ya di Aston Kirang Lampung untuk di tiang Mato di tiang Unsur Singapura di tiang kematian tapi wastani suadamu harapan untuk tapi kemauan tanah di tiang gede kan maksudnya di membentuk gunung namun apa daya tangan tak sampai kan dia sekenan di tiang aturan itu dani cuma ini dani presiden napi wastani nerima napi asalnya aturan di tiang satukan di tiang aturan ini berdasarkan tentu buku dan ini yang kirang yang kita terus di tiang buku panu napi wastani pandawat panutan saking MUDP untuk Pak Murah di Gama ada itu poksi pecalang. Nah ini ke tadi wau aturan ayah dan sama juga salah satu tujuan petitis desa Pekraman seperti dalam awet-awet desa Pekraman itu ngerti kasukertan desa kan, gitu. Skala lan ini skala gitu. Nah ini ke tupoksi yang sebenarnya ada sama juga menciptakan kedamaian di desa secara nyata maupun spiritual. Ini ke Pak Murah Awinan silih sinunggil mengabdi abdi masyarakat dan abdi desa, abdi negara dan abdi masyarakat zaman ini tanpa pamrih. Nah niki moto titiang niki saking dumon seperti ini ke. Nah dia ning peten berarti silih sinunggil pengurus utawi pecalang memargian ring sejeroning tugas nenten manut kadi sane napi aturan titiang nika kembali makin ring angge suang-suang nah nika dawinan titiang melet jaga pacang ngewentenang pelatihan ini untuk menyatukan persepsi ya. Nah seperti ini kita mengabdi kepada desa, mengabdi kepada masyarakat tanpa mengharapkan sesuatu. Namun kita tidak akan pernah menolak. Itu artinya kalau kita diberikan astongkara syukur dan diberikan santi, damai selalu
Itu kalau titian yang awinan ini perlu disatukan persepsi ini biar tidak ada pecalang itu. Tadi Pak Suparto bilang mari nak kawin aing lione teke nanginan. Nah ini biar mindset seperti itu jauh daripada pelaksanaan untuk pecalang ke depan. Untuk Pak Sutaya, pecalang merekrut anggota niki suksema Pak Sutaya yang wenten peminat tadi Pak Sutaya niki titiang ke junjung tinggi ni Pak Sutaya yang api awinan sapunika ampunang eleksi ngererah mantan pecalang nak mewah kadi atur titiang yang sanewau ngererah pecalang orang yang mau mengabdi, orang yang mau ngayah payah dan layan niki susah sekali Pak enten. Nah ini kita awinan kalingan nyeleksi yang penting dia mau nak menawi tu yang suang-suang desa dah kena nak metatu dan sempat mula sini desa adat desa memang desa adat jaga bereksel memang lalu kalau pantawang metatu aputan lain berteka dah pengumuman kerana le pecalang desa adat ada teka mantan bersyukur niki kena niki pengalaman tiang niki ada teka mantan bersyukur kalingan yang akan mereksel metatu apusin dah ini. Nah ini yang jadi masalah. Kadang-kadang ngejuk kanti sedih desa adat dong aja dari pecalang ngirin anak metel nanti ya penyakan desa adat ngajakin ngali pecalang tenade. Nah niki ini yang perlu makanya titian kesadaran masyarakat untuk ngaturang ayah ngiring kita perbaiki seperti yang Pak Jokowi pura nih sampaikan kita harus reformasi mental dah zaman itu. Nah niki salah satu kemudian atribut niki yang penonton saking Pak Bendesa Adat Buleleng niki Pak Trisna waktu pembukaan rame-rame pasar malam di GOR jadi Sport Hall itu beliau juga sudah menyampaikan sarannya agar pecalang itu berwibawa jadi pakaiannya itu harus lebih keren. Nah, niki titiang rauhang jadi kita nana hasil paruman bendesa-bendesa adat se Bali nih ngemulihan pakaian atau busana kadi sapunika. Nah makin yang wenten soang-soang desa pekeraman iring rauhang ring paruman napi wasdane desa adat se Bali nah zaman nika. Nah ke rauhang ini koordinasi nih ke sampun diterima oleh polisi dan TNI kalau kita itu bersama-sama tadi yang disampaikan oleh Pak Tutwau tadi polisi mengamankan keadaan di jalan yang ngiraga pecalang ngawal dan warga ngiraga nah kalau ada yang di luar itu nah ini makanya perlu diadakan pelatihan supaya merubah mental yang umum hanya harus dikosongkan dulu, diisi, baru dibekali gitu. Kalau tiang waktu pendidikan seperti itu. Nanti kita awinan tiang saat ngaturan gaya. Nah, untuk Pariba, untuk mengawal kegiatan non Hindu gimana? Nah ini juga kita perlu berkoordinasi dengan pemuka agama atau panitianya. Kalau seandainya kita mengawal yang seperti takbiran, kemudian kegiatan yang ada di jalan, kita selalu berkoordinasi. Pak, apakah saya boleh? Misalnya ya. Tapi biasanya kan ada permintaan gitu ya? Ya biasanya bukan usulan dewek. Oh enggak ada seperti itu ya. Jadi kita selalu, kecuali orang mati ya, diminta off tidak itu kita harus ada di tengah-tengah. Tetapi jangan lupa kadang-kadang ini ada tanggapan beberapa warga habis menjadi pecalang ada pecalang. Nah ini juga kita perlu ini biar saya ngiragam anjir ini lah apatis jadi masyarakat karena ulah oknum ini satu kali turun 100.000. Jadi jika ngelusur makin ring dedane krame desa adat yang diatur yang wau Pak Dut Ramaja juga menyampaikan jadi ulem hargailah kalau tidak kita siapa lagi kan ini ya karena pecalang lan desa adat ini kan sudah kalau sudah didatangin
kita pasti akan berusaha agar itu ya. Dan itu yang kira memiliki penjelasan kemudian kira aku kemudian. Ya, silakan Pak Anas menambahkan Ya. dari Pak Ismail masuk ke Ya. secara umum aja Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini saya tambahin sedikit, mohon izin Pak Ketua, dari Pak Suparte, Pak Ngurah, Pak Ribet, Pak Suke, Pak Sudayu juga. Nah, ini tambahan dari saya sendiri sebagai wakil Pasukan Penjalan, terutama dalam hal perekrutan. Ya. Perekrutan ini seperti di desa saya, utama. Jadi perekrutan itu di sana kan ada dadir. Jadi masing-masing dadir kita ambil dua-dua. Ada 80 dadir, kita ambil dua. Nanti siapa yang dan itu pun saya seleksi sekali. Harus kalau di sana harus tegas sebenarnya. Kamu harus jadi pecalang, harus tidak naik. Misalnya mewakili dadirnya dia. Inilah diuji ketegasan daripada pilihan disadap karena di Separaman. Jangan pilihan di Separaman diatur sama ketua pecalang. Akhirnya pecalang ngadang target, iya bahwa ini nggak boleh itu. Di sini ketegasan dari Separaman yang harus diuji sekarang. Nah, dalam hal ini konteksnya, saya juga sarankan di sini, apalagi kemarin sudah informasi dan saya sudah koordinasi dengan Pangdam Budayana sama Pak Kapolda tadi. Jadi dari dulu sudah koordinasi bahwa pecalang yang ada di desa itu direkrut, lalu kalau bisa polisi dan TNI yang bertugas di masing-masing di Polres, di Singaraja, dan di di Singaraja terutama yang berdiam di desa masing-masing itu harus menjadi suatu pecalang, yaitu pilihan di Sepakaraman yang mau kepada intensifnya mereka. Jadi itu yang dilakukan seperti yang diutamakan. Makanya kami di sini polisi pun banyak jadi pecalang, tentara pun jadi pecalang. Artinya mohon maaf sekali kalau di Utama, kalian tahu di pecalang sedang ada Pak Ampure, karena di sini sedang selesai sekali. Karena apa? Apalagi tadi disampaikan bahwa pecalang ada minum, pecalang ada merokok. Ini itu sebenarnya ketegasan dari pilihan disadap. Karena pilihan disadap sendiri di sini kalau memang disadap lemah, kamu orang Ampure nih, pilihan disadapnya mencekiknya ke kena ya. Di sini sedang diuji dulu. Nah itu yang saya sampaikan. Terus yang kedua, masalah pengawalan juga. Nah di sini juga kan pecalang tidak boleh mengawal orang kamu. Apalagi misalnya, pecalang itu ngawal misalnya mau ke desa Serilit, kita dari desa Bonalem mengawal nanti pecalang ini sampai ke desa, tidak boleh. Tugas pengawalan itu adalah tugas polisi atau paduannya, tidak boleh mengambil tugas itu. Jadi biar ketahui, jangan soal gagal, apalagi misalnya bawa atop, mungkin sirine, itu sangat dilarang dan tidak boleh. Nah menurut di dalam ADRT Pasiken Pecalang. Nah, Pasiken Pecalang ini sebetulnya yang boleh akan menerima, jadi akan menjajahi nanti masing-masing kecamatan dan difasilitasi sama camat. Kemarin sudah audiensi ke Pak Sekda, ada surat ke Pak Sekda, nanti Kak Sekda memvalidasi lewat camat lah akan nanti melalui majelis salit akan memanggil nanti ketua-ketua pecalang yang ada di desa Pakam masing-masing. Nah, tapi ini pemberat, ini yang kita nanti benahi nanti sedikit-sedikit, artinya mindset mereka. Pecalang yang arogan, pecalang yang masuk ormas, ini kita dibenahi gede-gede. Harus dari kecil mulai dulu. Sing cara ikut tabiani Pak Wirat. Nah, itu harapan kami Pak Wirat. Mudah-mudahan sukses nanti dan kita nanti akbar upacara akbar nanti di 17 Agustus ini akan mengundang juga Bapak Bupati sebagai inspektur upacaranya dan Pak Kapolres juga di sana hadir, Pak Danil juga, dan mohon maaf ini Pak Santiasa juga akan hadir juga karena beliau akan siap untuk mendidik pecalang ada boleh. Dan sampai nanti dia juga tidak setuju dengan adanya keberadaan organisasi yang anarkis yang sifatnya hanya membuat situasi yang tidak kondusif. Sangat sudah setuju. Dan ini dengan yang pecalang kami di sini siap fasilitasi untuk pengakuan ayah. Itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewo Nyaman Semarang dan juga Pak Agastio yang sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur memberikan pencerahan terkait dengan keberadaan Pasiken Pecalang di Kabupaten Buleleng. Terima kasih juga kepada Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Waktu selanjutnya kami kembalikan pada rekan-rekan. Silakan.